إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه على الغر واليمين أما بعد. Pada yang terhormat Bapak Iqbal sekeluarga, begitu pula kepada semua yang duduk di musholah atau di majelis ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang ada di sini. Kita doakan semoga kita semua, termasuk semua yang ada di PMC ya. Baik karyawannya atau atasannya, semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dunia hingga akhiratnya, amin ya rabbal. Sebelum kajian nanti dimulai, mari kita sama-sama baca Asmaul Husna, karena ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca atau menjaga Asmaul Husna, maka Allah akan berikan mereka si pembaca atau penjaga, yaitu mereka akan dijaga oleh Allah dan akan diberikan daripada keberkahan yang lebih dari segala-galanya hingga mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah wa ala nawafun askafus sholihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dibuka dari halaman pertama, halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Barang walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliq ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafidh ya Rafi'u ya Mu'izu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basiru ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Aliyu ya Gabiru ya Hafidhu ya Muqitu ya Hasibu ya Jalilu ya Karimu ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Waduru ya Hajidu ya Ba'isu ya Syahidu ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matinu ya Waliyu ya Hamidu ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru
يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بازر يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور يا أرحم الراحمين أنت جعلنا يا ربنا ومولانا من سعادة الدارين وتكفينا ما أهمنا من أمور دنيانا وآخرتنا وادخلنا ووالدنا الجنة مع السابقين بخير سابقات عذابي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa sama-sama duduk tempat yang mulia ini. Semoga tempat ini akan menjadikan tambahnya ziyadatul barakah, ditambahi oleh Allah sebuah keberkahan, dan kita semua mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Langsung saja, saya nggak banyak basa-basi ya. Nanti diakhiri kita akan ada tanya jawab bebas, baik itu tanya jawab berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan muamalah lain sebagainya lah. Nanti kita sama-sama tanya jawab. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit membacakan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah, keutamaan duduk sejenak untuk membicarakan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi mengatakan man ta'allama baba minal ilmi liya'liman nas a'tallahu lahu sawaban sab'ina nabiyyan. Jadi pada kesempatan hari ini di mana-mana saya itu sering mengatakan, baik saya kadang diundang di berbagai tempat, saya selalu bawa kitab Pak Iqbal. Jadi saya memang bukan faknya untuk di luar kepala kayak teman-teman kayak yang lain. Saya cuma khawatir takut salah aja. Jadi saya itu tetap membawa panduan kitab, gitu. Sebagaimana kitab yang dulu pernah saya ngaji di pondok-pondok pesantren. Jadi di mana di sini Nabi menyatakan, barang siapa, kata Nabi, man ta'allama baba minal ilmi, barang siapa yang senantiasa duduk kemudian mendengarkan atau membicarakan atau mengkaji tentang satu bab saja tentang ilmu, baba minal ilmi, satu bab daripada ilmu, liya'laman nas a'tiyallahu lahu sawaban sab'ina nabiyyan, maka manusia tersebut yang senantiasa mendengarkan secara khidmah atau duduk bersamanya, mereka senantiasa akan diberikan pahala. A'tiyallahu lahu sawaban, mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sab'ina nabiyyan, 70 pahalanya, ganjarannya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan ketika satu nabi saja
pahalanya itu udah luar biasa. Seorang nabi saja, satu saja. Apalagi ini nabi sampai 70. Loh, emang jumlahnya nabi sampai 70? Oh, lebih dari itu. Jumlahnya nabi itu lebih dari 70. Nabi itu jumlahnya seluruhnya itu ada 135 nabi. Nabi semuanya. Adapun Rasul itu jumlahnya seluruhnya adalah 124 Rasul. Tapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita kenal bagi orang-orang yang akil baligh, orang yang sudah berakal dan orang yang sudah baligh, orang mukallaf adalah hanya ada 25. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu 25. Sekarang kalau kita ngafalin nama-nama yang 25 aja mungkin banyak yang lupa. Bagaimana dengan 135 Nabi? Artinya di sini bukan 135 perak bukan ya, tapi ribu. 135.000 nabi. Adapun Rasul iya 124, nggak pakai ribu. Gitu. Nah ini aja yang kadang-kadang 25 saja, 25 terkadang kita masih bingung. Nggak, kadang-kadang lupa lain sebagainya, walaupun mungkin kita dulu waktu masih sekolah atau kita masih di madrasah mungkin kita juga hafal, bahkan ditekan untuk menghafalnya. Tapi karena sekarang dengan usia kita, mungkin usia banyak tuntutan, usia banyak tanggungan, mungkin lupa hal sedemikian. Tapi selupa-lupanya kita pun yang paling terpenting adalah kita mengenali dengan Nabi kita Muhammad SAW. Satu Nabi Muhammad kita kenal, kemudian kita cintai, kita mahabbah, kita rindui, maka sama halnya kita ini mengenal sebanyak 135.000 Nabi. Itu sudah mewakili satu Nabi Muhammad. Karenanya hanya Nabi Muhammad yang kelak akan kita mintai syafaatnya ila yaumil qiyamah. Dalam hadis yang berikutnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyatakan, man jalasa indal alimin sa'atain, barang siapa yang duduk bersama orang-orang ilmu, bersama bicarakan dengan ilmu, sa'atain, 2 saat saja. Apalagi ini udah berapa kali berjalan pengajian bulanan? 3 tahun ya? 3 tahun ada ya. Itu udah luar biasa. Padahal di sini Nabi menyatakan sa'atain itu 2 saat. Kalau sa'atun itu 1 saat. Kalau ini sa'atain berarti 2 saat, 2 jam. Kemudian Nabi katakan au akala ma'ahu lukmatain, atau kita orang makan bareng sama orang-orang alim, orang-orang berilmu. Kita umpamanya kita ini datangin rumahnya sama orang alim, baik ustaz, ustazah, baik kiai atau lain sebagainya, habib di rumah kita. Lalu kita ini makan bersama mereka orang-orang alim. Luqmataini kalau bahasa Indonesianya itu 2 suap. Kalau luqmun itu 1 suap. Kalau luqmataini berarti 2 suap bersamanya di tempat yang sama, bukan bersama satu piring, bukan. Artinya di tempat, di ruangan yang sama, di forum yang sama, bukan terpisah. Maka kata Nabi, kalau duduk 2 saat atau, ini bukan dan ya, kalimat au dengan wa itu beda. Kalau saya itu ngajar santri saya itu, saya katakan harus bedakan antara atau dengan dan. Kalau au itu bahasa Indonesianya atau, kalau wa bahasa Indonesianya dan. Di sini menyatakan man jalasa indal alimin, barang siapa yang duduk bersama orang yang berilmu 2 saat saja, au akala ma'ahu luqmataini, atau makan bersamanya di tempat yang sama 2 suap saja, au sami'a minhu kalimataini, atau kalau enggak duduk bersama paling tidak pernah makan bersama 2 suap. Kalau enggak, atau mendengarkan, au sami'a minhu kalimatain, atau mendengarkan 2 kalimat saja dari apa yang dibicarakan tentang ilmu, au masama'ahu, atau lagi
atau pernah berjalan bareng bersamanya, berjalan di tempat yang sama, mengikuti beliau, berjalan Uhud mata ini 2 langkah saja. Kita umpamanya ketika kedatangan orang alim di rumah kita, silaturahmi orang alim, baik ustadz, kiai yang tadi saya sebutkan, kemudian setelah pulang pamitan, kita tuan rumahnya ikut berdiri, lalu kita berjalan mengantarnya 2 langkah saja. Khutbah ini 2 langkah saja, a'tahullahu ta'ala jannatin, maka Allah akan berikan ganjaran pahala kepada orang tersebut, yaitu ganjarannya jannatain, 2 isi surga. Ini luar biasa. Ini hanya terjadi kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, kullu jannatin, setiap satu surga saja, kata Nabi, mislad dunya marratain, itu isinya adalah seluruh kekayaan yang ada di dunia 2 kali lipatnya. Jadi kalau kita ini duduk bersama membicarakan tentang ilmu 2 saat, Allah akan berikan ganjaran, di mana ganjarannya adalah seluruhnya, totalnya 4 kali lipat daripada isi dunia. Makanya umat Islam itu hakikatnya kaya. Meskipun sekarang kita ini lagi pandemi, udah berapa tahun kita dikurung kayak gini, jadi semuanya serba susah. Apalagi sekarang kita, ya Allah, kalau saya dengarkan keluhannya ibu-ibu, mungkin kita yang laki-laki gak begitu merasakan. Seorang ibu-ibu perempuan dengan minyak makin susah dan lain sebagainya. Kita merintih kesakitan. Lagi udah gitu ada yang jeleneh. Mending kalau yang jeleneh itu orang sipil, seorang nenek lampir yang jeleneh. Dibilang kalau memang rakyat itu nggak sanggup untuk beli minyak goreng, dan minyak goreng itu nggak ada, yang ngapain harus dipaksa untuk goreng, rebus ada, dikukus. Pala lobo menian. Ya kalau umpamanya mereka yang cukup makannya itu, katakan orang-orang primitif, orang-orang kampung bisa. Nah kalau dia penjual keripik, penjual gorengan, penjual nasi goreng, emang harus direbus. Kali-kali ada yang bilang, Mas saya mau beli apa? Bawaan rebus atau bawaan kukus, kan gak lucu. Gak ada yang namanya hal-hal kayak gitu, itu harus direbus, harus dikukus, atau nasi gorengnya diganti nasi goreng kukus, gak bisa. Ini semuanya butuh minyak. Jadi ini ada permainan aja. Jadi permainan daripada orang-orang yang memang lagi butuh kepentingan. Baiklah. Tapi kita kembali lagi kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis demikian adalah kita ambil hikmahnya. Kalau itu adalah musibah bagi kita semuanya. Dan musibah ada 2 macam. Ada musibah yang berbentuk ujian, ada yang musibah yang berbentuk daripada azab atau laknat dari Allah. Apa yang berbentuk ujian? Musibah yang bentuknya ujian apabila musibah kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang menjalankan syariat Allah, ketika dengan adanya hal sedemikian, pandemi ini adalah ujian semuanya. Di balik ujian pasti akan mendapatkan suatu keanugerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid, seorang siswa, seorang siswi yang diuji oleh gurunya, itu pasti siswa dan siswi tersebut terdaftar di sekolahnya. Dan mereka semua mengikuti ujian, karena di balik ujian tersebut itu akan ada kenaikan kelas. Begitu pula kita umat Islam, kita orang-orang yang beriman, Allah uji karena ada kenaikan kelas. Mampu tidak kita diuji dengan kondisi semacam ini? Dan ini belum seberapa dibandingkan dengan ujiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita bersyukur, alhamdulillah, meski demikian kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih ada pekerjaannya. Kalau orang kampung bilang, Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun, yang penting badan kita mau bergerak. Gitu. Kalau orang kampung, orang-orang tua kita dulu begitu, yang penting kita badannya bergerak. Artinya apa? Yang penting ada pekerjaannya. Soal hasil enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita lakukan, kita bekerja, niat kita yang paling penting adalah niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah, pahalanya dapat, duitnya juga dapat ya Bang Iqbal ya. Iya, pahalanya pasti dapat.
bayarannya pun pasti akan berkah gitulah kalau niatnya ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan tatkala kita niat ibadah, niat yang baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in wan nawa. Sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan tergantung daripada niatnya. Kalau niat kita itu baik, maka Allah akan catat kebaikan. Ada satu kisah di mana pada suatu ketika ada seorang santri, yang santri itu hidupnya al-ladifi. Al-ladifi itu apa? Al-ladifi itu memang seadanya, emang rezekinya segitu-gitunya gitu Pak Iqbal. Singkat cerita, ini santri ini habis panen yang namanya panen singkong mentah. Singkong habis panen, dibawalah ceritanya, ingat sama orang alim, ingat sama gurunya. Oh iya, dulu saya punya guru si A. Datang dia karena rasa senang, rasa syukur, panenannya itu bagus gitu loh. Si santri itu bawain singkong mentah 1 karung, bawain ke kiainya, bawain ke gurunya. Begitu sampai ke gurunya, dia katakan, wahai guru, alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah habis panen singkong. Ini hanya begini adanya wahai guru. Oh gitu, terima kasih banyak, alhamdulillah. Guru baik, terima kasih. Begitu si santri itu mau pulang dari tempat gurunya, di-stop. Hei nak santri, kau jangan pulang dulu, karena kamu itu tadi bawa singkong ke sini dan rasa syukur, rasa niat kamu juga baik. Kebetulan kemarin saya juga dikasih kambing sama murid yang satu lagi, cuman 1 kambingnya, gak ada yang melihara. Ini kambing kamu bawa buat oleh-oleh, jadi artinya balance. Nah, seimbang, kamu juga habis ngasih, saya pun kasih, ini ada kambing. Di tengah jalan ternyata ada santri lagi ketemu. Santrinya kaya raya, kayaknya masya Allah, udah ibaratnya duit itu udah nggak ada serinya lah kalau orang sini bilang. Singkat cerita dia tanya, mas dari mana mas? Kok bawa kambing? Oh dari habis sowan ke rumah guru. Kok bisa dapat kambing? Iya karena tadi saya tuh habis bawa singkong mentah 1 karung. Nah si santri yang kaya itu dalam hatinya, dia bawain singkong 1 karung saja ke gurunya. Begitu pulang dibekelin atau dibawain 1 ekor kambing. Bagaimana dengan saya ini mau membawa buah-buahan 1 mobil? Mungkin kalau nggak sapi kebo. Mungkin itu bayangannya dia. Dia bawa buah-buahan, sesoan Pak Kiai, alhamdulillah saya dapat rezeki. Ini ada sekedar oleh-oleh buah-buahan dia. Yang ada di hatinya si santri tersebut, wah ini saya pulang pasti nanti dibawain sapi nih, pasti nih. Kalau enggak ya kebo lah. Akhirnya dia pamit pulang. Begitu pamit pulang, di-stop. Enak santri, mau kemana? Mau pulang dulu Kiai. Oh iya, jangan pulang dulu ya. Ini kebetulan ada oleh-oleh nih. Jadi kita seimbang. Kamu habis ngasih buah, saya juga mau ngasih oleh-oleh lagi. Bayangan dia masih bayangannya itu, pikirannya karena niatnya nggak baik, niatnya wah kebo nih, pasti kebo. Ternyata yang dibawa isi 1/2 karung. Akhirnya dia husnudon lagi, berprasangka baik lagi, jangan-jangan emas nih. Kalau nggak emas. Begitu ucapannya seorang kiai, begini santri, kemarin juga ada santri kesini tadi gitu lah. Cuman santri itu bawain habis panen yang namanya singkong mentah. Ini separohnya, singkong mentah kamu bawa separoh, yang separoh itu buat saya. Akhirnya di sini adalah nilai atau kesimpulan daripada niat. Kalau niat yang baik pasti akan Allah berikan yang baik. Kalau niat yang tidak baik pasti Allah akan berikan sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai daripada angan-angan mereka. Termasuk adalah kisah tersebut. Mudah-mudahan kita selalu niatnya baik semuanya. Amin ya rabbal. Bekerja di mana saja, bekerja di sini niatnya ibadah. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian yang tadi saya terangkan, kalau duduk bersama orang alim, bersama ilmu, membicarakan ilmu 2 saat saja, atau makan bersama di ruangan yang sama bersama orang-orang alim 2 suap saja, atau dia itu mendengarkan 2 kalimat saja,
atau berjalan satu langkah saja bersama orang-orang yang berilmu, maka Allah akan berikan ganjaran, yaitu 2 kali isi surga. Dan masing-masing satu surga isinya adalah jannatin misla dunya maratin, yaitu isinya adalah 2 kali lipat isi dan kekayaan dunia. Ini luar biasa. Kemudian dalam hadis berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kenapa sih ilmu itu harus kita agung-agungi? Kenapa ilmu ini harus kita raih? Karenanya Nabi menyatakan, barang siapa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah harus dengan ilmu. Masa iya ada orang umpamanya dagang ketoprak, dia nggak tahu ketoprak itu apa, isinya apa, bagaimana cara masaknya, nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya. Tahu-tahu dia itu mau nekat dagang, yang ada itu bukan ketoprak, bubur ayam iya jadinya. Sebab apa? Sebab nggak tahu ilmunya. Dimanapun kita mencari rezeki dunia, kepengen apa saja urusan dunia, harus kita tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah kita akan meraih sebuah kebahagiaan. Kemudian Nabi lanjutkan lagi hadis tersebut, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan akhirat, maka harus didasari dengan ilmu akhirat. Dan alhamdulillah di tempat ini setiap bulan sekali, walaupun kemarin sempat libur karena COVID ya. Nah, ini luar biasa, setiap bulan diisi tentang ilmu-ilmu akhirat, tujuan-tujuan akhirat. Karena memang kita harus seimbang, dunia kita jalan, akhiratnya juga kita jalan. Jadi kalau sudah dua-duanya itu, maka Allah akan berikan satu keberkahan. Apa yang disebut keberkahan? Berkah terkadang kalau orang Betawi ya saya bukan orang Betawi, tapi kalau orang Betawi saya dengar, itu kalau berkah itu dimaknai itu banyak, meruah. Itu namanya berkah. Alhamdulillah saya itu dagangannya berkah. Maksudnya apa? Laris, dianggapnya semacam itu. Atau alhamdulillah saya itu kliennya banyak. Alhamdulillah, dianggapnya apa itu berkah. Padahal yang disebut berkah, bimakna berkah, definisi berkah adalah rezeki yang kita dapat berapapun jumlahnya, tapi kita ini enak dimakannya, lalu bisa dibagi kepada siapapun. Buat ini bisa, buat anu bisa, dilalanya gampang aja. Apalagi di saat emergensi, di saat kita ini kepepet darurat. Pada saat ini kita udah gak punya apa-apa, sementara musibah terus datang terus. Subhanallah, begitu gak disangka-sangka Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Ini adalah sebuah keberkahan. Jadi berkah adalah sesuatu kebutuhan kita, ini bisa saja dibagikan kepada yang membutuhkannya, itu namanya berkah. Anak sekolah dilalanya ada aja jalannya, anak sakit masuk ke rumah sakit ada aja jalannya untuk bisa berobat dan lain dan sebagainya. Ini adalah definisi daripada berkah. Kemudian dalam hal ini adalah ilmu sangatlah penting, dijunjung tinggi. Karenanya di sini Nabi menyatakan apa bedanya orang yang alim, orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu. Kata Nabi, orang-orang yang punya ilmu, apapun ilmunya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, maka kata Nabi, iblis tuh nggak pernah takut dengan orang yang sholat tapi sholatnya itu tidak memiliki ilmu. Sholat nggak ngerti rukun syaratnya, sholat itu nggak tahu sebelum sholat itu wudhu dulu apa enggak, ujuk-ujuk dia itu langsung sholat aja, wudhu aja belum. Atau seorang laki-laki dalam keadaan junub belum sesuci, atau perempuan dalam keadaan haid belum junub, belum mandi basah, belum mau menghilangkan hadas besar, walaupun itu wudhu, itu tiba-tiba langsung sholat, ya itu enggak sah. Karenanya apa? Karena sholat itu diantaranya harus suci. Ini tentang surutus sholat. Baik, ini tentang masalah antara orang yang memiliki ilmu atau yang bukan memiliki ilmu. Yang memiliki ilmu adalah ditakutin oleh iblis.
Dalilnya apa? Buktinya apa? Nih buktinya. Hukiya 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa ila babil masjid fara'a syaitan inda babih. Pada suatu ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke sebuah masjid. Begitu datang ke sebuah masjid, fara'a syaitan inda babih. Nabi itu melihat daripada syaitan, melihat iblis di sampingnya daripada masjid, ba'ing dababe, yaitu di sampingnya daripada masjid itu. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya iblis, matasna'u hadha? Hai iblis, kau sedang apa? Kau berdiri di samping masjid itu, di samping babul masjid, pintunya masjid. Faqala syaitan, uridu an adkhala al-masjid wa absadu salatan hadzal musalli walakinna akhafu min hadzal rajul naim. Apa kata iblis? Ya Rasulullah, aku ini ingin masuk ke masjid sebetulnya. Kemudian Nabi bertanya, ngapain iblis mau masuk ke masjid? Dia katakan, wa absadu salatan hadzal musalli, aku ini ingin menggoda orang-orang yang sedang sholat itu. Kemudian, kenapa kau tidak goda? Kata Nabi. Beliau menyatakan, iblis menyatakan, jangan beliau, enak amat ya iblis dibilang beliau. Walakin akhafu min hadzal rajul naim. Akan tetapi aku takut wahai Rasulullah, di sampingnya orang yang sholat ada seorang laki-laki yang sedang tidur. Ini yang kita bingung. Artinya sampai Nabi itu bertanya, qala, maka bertanya Rasulullah SAW kepada iblis, ya iblis, lima lam takhafu minal musalli wa huwa fil ibadah wal munajah ma'ar rabbi. Wahai iblis, kenapa kamu itu nggak takut sama orang yang sholat? Bukankah orang yang sholat adalah wa huwa fil ibadah? Mereka semua orang yang sedang beribadah, wal munajat, dan sedang munajat, sedang komunikasi kepada Allah, ma'ar rabbi, kepada Tuhannya. Wa takhafu min na'imin wa huwal ghaflah. Lalu kenapa kau malah takut dengan orang yang sedang tidur? Ada apa hai iblis? Faqala syaitan, maka iblis itu menjawab, ya Rasulullah, al-musalli jahilun wa ibsadun ashhadu walakinna na'imu alimun idha khasal musalli wa absadu salati akhafu min yaqtahu wa islaha ajalah. Kata iblis menyatakan, ya Rasulullah, saya sangat mudah mengganggu orang yang sholat, karena orang yang sholat yang saya lihat di masjid itu adalah wa absadu ashhala walakinna na'im, karena itu adalah al-musalli jahil, karena dia orang sholat adalah orang yang bodoh, yang gak pernah mendengarkan ilmu-ilmu dari ulama, gak ngerti tentang bagaimana sholat maghrib berapa rakaat, sholat isya berapa rakaat, sholat subuh berapa rakaat, gak ngerti tentang bab sholat, tapi dia modalnya nekat, main sholat-sholat aja. Bahkan dia tidak tahu bagaimana arah sholatnya. Tatkala orang tersebut posisinya ada sebelah timurnya Ka'bah menghadap kemana, sebelah baratnya Ka'bah menghadap kemana, utara selatannya menghadap kemana, mereka nggak ngerti sama sekali tentang bab sholat, tapi dia nekat sholat. Maka aku sangat mudah untuk mengganggu mereka. Ini karena bodoh. Tapi di sana dikatakan, iblis mengatakan, walakinan na'im alim. Adapun orang yang tidur di sampingnya orang yang sholat tersebut adalah alimun, orang yang ngerti tentang ilmu, orang yang faham tentang ilmu. Idza akhatul musalli absada salatuhu, maka aku sangat mudah untuk menggoda orang yang sholat tapi mereka orang-orang yang bodoh. Akhafu min yaqtahu islaha ajalah, dan aku ini sangat takut kepada mereka orang-orang alim, karena mereka itu ada ilmunya, ada cahayanya. Maka Nabi menyatakan al-ilmu nur, ilmu itu bagaikan cahaya. Semoga kita semua yang mendapatkan hikmah dari hal ini, amin ya rabbal. Yang terakhir saya nggak sampai setengah 6 ya Pak Iqbal ya, nggak sampai setengah 6. Kalau saya itu nggak kuat lama-lama. Kemudian yang terakhir adalah
sayati zamanun. Ini yang mungkin terjadi, kita rasakan bersama-sama. Ini hadis Nabi berkali-kali, 1500 tahun yang lalu, 1500 abad ya, yang lalu. Nabi itu pernah menyatakan, mengingatkan kepada kita semua, sayati zamanun ala ummati. Kata Nabi, bakal datang di satu zaman, di suatu waktu akan terjadi, kata Nabi, kepada umatku. Apa itu terjadinya? Yafirruna minal ulama wal fuqaha, yaitu umat akan dijauhkan dari ulama-ulama yang istiqamah, ulama yang lurus, ulama yang akan menjadikan panutan, ulama yang akan menuntun, ulama yang imannya karena Allah, bukan imanuhum fi amflofihim, bukan imannya karena isi amplopnya, enggak. Jadi ulama-ulama yang dimaksud adalah ulama yang senantiasa berlindung kepada Allah. Ini kita akan dipisahkan, bukan berlindung kepada rezim-rezim tidak yang disebutkan sama Nabi, enggak, tapi berlindung kepada Allah. Yaitu mereka adalah, kalau sudah dijauhkan umat dari ulama-ulama tersebut, ulamanya itu sudah jauh dengan kita, maka yang terjadi, kata Nabi, fayabtaliyallahu ta'ala bisalasatin baliyah, maka Allah nanti akan turunkan 3 bencana, 3 musibah kepada kita semua umat. Yang pertama adalah ulaha, yang pertama yarfa'ul baraka min kasabihim. Maka kalau sudah umat dijauhkan daripada ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang lurus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, maka kasabnya, pencariannya seorang umat untuk mencari rezeki, itu keberkahannya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian wasaniyah, yang kedua, kata Nabi, kalau sudah umat dijauhkan dari ulama-ulama yang istiqamah, maka akan terjadi yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima, maka Allah akan jadikan kelak pimpinan-pimpinan yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang senantiasa tidak bersandar dengan hukum tapi bersandar dengan kekuasaannya, sehingga mereka akan membela siapa yang pro, siapa yang kontra. Kalau yang pro maka akan dilindungi, yang kontra semakin diinjak dan dimusuhi, dan mereka akan lebih mementingkan kepada dirinya, keluarganya dan golongannya daripada kepada rakyatnya. Biarlah rakyat menangis merintih binasa, biar yang penting dia dan keluarganya serta kelompoknya ada di garis kebahagiaan dan kekayaan. Ini akan terjadi, kata Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam, ini sudah terjadi atau belum, khususnya di Indonesia dan umumnya di negara-negara yang lain. Apalagi di sana ada satu hadis lagi, Nabi pernah menyatakan kelak datangnya Imam Mahdi, yaitu tatkala seorang raja Saudi dibunuh oleh putranya sendiri. Kalau sudah mati karena sebab putranya sendiri, maka ini terjadi daripada akhir zaman, tanda-tanda Imam Mahdi akan muncul. Dan tanda-tanda Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Tatkala nanti di Arab Saudi akan ada gedung pencakar langit yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi kecuali gedung tersebut, maka ini akan ada tanda-tanda daripada Qiyamatul Kubra. Nah, sekarang kita bisa rasakan, kalau kita lihat di informasi dunia berita, kita sudah rasakan bersama bagaimana sekarang di Arab Saudi keadaannya. Semalam saya kedatangan tamu, beliau itu bertahun-tahun di sana di Arab. Dia cerita, Pak Ustaz, Arab Saudi sekarang tidak seperti Arab Saudi dulu. Kalau Arab Saudi dulu, perempuan itu mau naik taksi itu harus dikawal, mau kemana-mana dikawal. Bahkan ketika masuk lift saja, seorang laki-laki itu melihat di dalam liftnya ada perempuan, itu laki-laki itu harus keluar dulu, nggak boleh bersamanya. Sekarang itu ya Allah, perempuan-perempuan di sana yang muda-muda sudah nggak pakai cadar lagi, kecuali yang tua. Akhirnya saya dilepas, ya diletus. Ya, yang tua itu karena kan biar nyamar.
Orang namanya udah tua itu nyamar jadi muda. Namanya udah tua, kadang-kadang ya Allah, kita lihatlah di perkampungan saya Jawa Tengah ya, bukan di sini, bukan insya Allah di sini juga sama. Di sana Jawa Tengah udah tua, nenek-nenek pakainya celana apa yang ketat apa namanya, legging apa. Iya, naiknya mio, ditambah naik mio ngebut lagi. Udah gitu ngewer-ngewer suara kirain ngapaan, gak taunya suara kulitnya kena angin. Dia namanya udah tua naik mio ngebut, suaranya bukan cuma knalpot aja, kulitnya itu bersuara karena udah tua. Nah ini adalah satu zaman akhir. Nah di Saudi, informasi semalam ini informasi valid karena dia baru pulang dari Saudi. Dia dicerita banyak. Sampai-sampai di Saudi sekarang itu kemaksiatan kafe itu sudah ada di mana-mana. Karena apa? Karena ada putra mahkota yang bangkang daripada rajanya, ayahnya. Kan ada satu putra mahkota dan dia yang mendirikan daripada kafe-kafe berserakan di mana-mana di Saudi. Dan dia sekarang lagi membangun suatu gedung yang tingginya diperkirakan, kata dia cerita, yang tingginya diperkirakan lebih daripada 4 km. Coba tingginya 4 km kayak apa? Berarti udah berapa? 4.000 ya? 4.000 meter tingginya. Akhirnya saya bilang, saya bukan hadis, Pak, ini jangan-jangan ini terjadi apa yang diceritakan sama Nabi. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Amin. Kemudian yang terakhir adalah wasalisah. Yang terakhir, kalau sudah umat dijauhkan daripada ulama, bukan kitanya mau jauh, bukan, tapi dijauhkan. Kan beda kan? Menjauh dengan dijauhkan itu beda. Kalau menjauh berarti kitanya yang jauh. Kalau ini di sini adalah yafirruna, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya yafirruna dikaitkan dengan grammar Indonesia dengan grammar Arab atau ilmu sharaf disebutnya. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari yafirruna minal ulama, yaitu dijauhkan. Berarti ada pihak tiga yang menjauhkan. Nah, di antaranya kemarin banyaknya ulama-ulama yang meninggal. Yang tiba-tiba juga meninggal, berarti ada yang menjauhkan. Ulama-ulama yang baik-baik, yang lurus, yang istiqomah di penjara, berarti ada yang memenjarakan. Nah, ini adalah akhir zaman. Nah, kalau sudah terjadi semacam itu, yang ketiga kata Nabi, ini yang lebih miris lagi, yang kita ini nggak inginkan, adalah wasalisa yakhruju minad dunya bi khairi iman. Yang terakhir, kalau umat sudah dijauhkan dari ulama-ulama yang istiqamah, maka umat tersebut akan keluar dari dunia, akan meninggal, akan wafat, akan mati bi khairi iman, tidak membawa iman. Sebab apa? Sebab kita nggak ada bimbingan. Sebab apa? Sebab kita nggak ada yang ngasih tahu ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak ada yang ngasih tahu kalau itu salah adalah salah, yang benar adalah benar. Tidak ada lain kecuali ulama, karena ini adalah zaman ulama. Ini bukan zamannya Nabi, kita hidup bukan di zaman Nabi, tapi ini kita hidup di zamannya ulama. Beberapa daripada periode pertama, periode Nabi, setelah Nabi menurunkan ajarannya kepada para sahabat, sahabat sudah wafat, meninggalkan ilmunya kepada siapa? Para tabi'in. Tabi'in sudah wafat, meninggalkan generasi penerus yang namanya tabi' wa tabi'in. Tabi' wa tabi'in, generasi penerusnya, mereka semua sudah wafat, muncul lagi para ulama. Dan ini ada terakhir adalah generasi ulama. Sedangkan ulama dikatakan Nabi al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Semoga hati kita selalu dicintai oleh Allah, untuk kita juga mencintai kepada para ulama, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Tidak banyak yang saya ucapkan, tapi tadi saya katakan kita akan buka yang diakhiri dengan buka forum tanya jawab ya. Forum tanya jawab, silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Bebas tanya. Silakan namanya. Ini ada orang Brebes. Brebes ya? Ya, mana Brebes? ini kita ini pakai dari Tegal. Brebes ya. Brebes. Ya, silakan yang mau bertanya. Ini bebas. Enggak apa-apa, pertanyaan bebas. Apa saja.
Di luar materi nggak boleh. Di luar materi nggak apa-apa. Ya, siapa? Mana? Apa? Enggak. Maksud, Ya. kalau kita kan sama istri, kalau habis dulu itu batal atau? Iya. Ini Kan bagus. kadang-kadang orang kan ada yang bilang batal, ada yang enggak. Itu ada dua mahasiswa. Baik. Ini pertanyaan bagus ya. Saya jawab sekarang. Apa ada pertanyaan lagi? Nah, Kita aja dulu ya. Baik. Kalau kita bicara tentang fikih, maka akan kita ini lihat daripada tentang para mujtahid madhab. Ya, madhab dalam fikih kan ada 4. Madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Ini madhab ini semuanya 4 adalah min ahlus sunnah wal jamaah. Keempat-empatnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, ketika kita ini sudah berwudu, kemudian bersentuhan dengan orang yang dihalalkan menikah di antaranya kepada istri, bersentuhan kulit, ini hukumnya batal wudunya. Tapi kulit ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya kita ini persentuhannya itu rambut sama rambut atau tangan kita megang rambutnya, nah itu nggak batal. Atau umpamanya giginya, ya kali-kali ada suami yang udah jadi kebiasaan jaga wudhu, mau bekerja berwudhu dulu. Biasanya kan salim dulu. Ini tumben-tumbenan salimnya itu salamannya itu biasanya sebelum wudhu, ini wudhu dulu. Begitu wudhu, aduh udah wudhu, mana airnya cuma segitu-gitunya, lagi mati lagi torengnya gitu umpamanya ya. Gimana? Ya kali-kali kayak megang rambut kurang puas lah. Istrinya suruh nyengir, bu nyengir, pegang giginya, ting, itu nggak batal. Iya. Atau kukunya, habis wudhu sentuh kukunya, itu nggak batal. Asal jangan sampai kena kulitnya. Nah ini karena di situ diterangkan lil basyarati, yaitu kulit. Menurut Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ketika seseorang itu sudah berwudu, kemudian bersentuhan antar kulit laki-laki dan perempuan, siapapun perempuannya, siapapun laki-lakinya, itu nggak batal. Ada di antaranya yang dianut banyak madhab ini adalah di Saudi, ya. Makanya kita jangan heran ketika kita ini melakukan tawaf atau wukuf atau apa saja atau sa'i. Nah, di sana tuh jutaan manusia laki-laki dan perempuan gabung kumpul jadi satu. Kemudian pada saat itu kan syaratnya harus wudu. Pada saat kita ternyata menyentuh kulit perempuan dan laki-laki yang mereka bukan siapa-siapa, bukan orang yang diharamkan nikah, gitu ya. Nah ini bagaimana? Apakah kita harus membatalkan wudunya atau wudu lagi? Oh enggak. Dalam saat-saat tertentu, saat-saat darurat, saat-saat emergensi, kita bisa memakai madhab yang lain. Ini pentingnya 4 madhab. Makanya kita nggak boleh mengkultuskan. Nggak boleh juga kita harus bertaklid itu ya itu aja, dimanapun kita harus itu. Nggak boleh. Kita harus lihat situasinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Contoh lagi, kalau di Jawa, di tempat saya, di rame-rame zakat fitrah, biasanya orang-orang berzakatnya itu pakai beras. Kalau di daerah-daerah ya, bukan di Jawa aja, sebetulnya Sunda juga banyak, pakainya beras. Nah lalu bagaimana kalau zakatnya itu pakai uang? Nah kalau pakai beras itu, pakai makanan-makanan pokok itu, menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi menurut madhab Imam Malik boleh pakai uang. Jadi kalau umpamanya ada orang zakat fitrah pakai uang, jangan kita salahkan, jangan wah ini aliran sesat nih, jangan-jangan. Enggak, ada dasarnya. Begitu ya. Ada lagi. Kenapa kita ini bermadhab itu suatu saat akan memakai madhab yang lain, walaupun kita mayoritas di Indonesia madhab Imam Syafi'i. Tergantung dari situasi tadi. Di Indonesia sejak orde lama sampai sekarang ekonomi itu nggak karuan, diakui tidak diakui itu nggak karuan. Makanya hal jual beli di Indonesia itu tetap memakai madhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa madhab bukan Imam Syafi'i? Karena kalau madhab Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i,
jual beli itu si penjual juga harusnya orang balik, orang yang sudah balik, yang membeli juga harusnya orang yang balik. Nah di Indonesia kan banyak anak kecil, om beli, om some, om, kan gitu. Apakah itu boleh? Boleh, karena ekonominya, keadaannya. Kalau keadaannya semuanya setiap orang per kepala itu udah dikasih emas 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Jangan pakai di kontrak yang di Papua gitu ya. Kasih ke kita semuanya, kita makmur. Semua orang itu lagi sakit rupanya. Enggak ada pengemis lah katakan. Udah enggak ada pengemis. Pengemis itu tiba-tiba disantunin. Kamu tuh butuhnya apa? Oh rumah, sama apa mobil, sama apa lagi usaha. Kasih mereka kayak gitu. Baru kita ini jual beli hal tijarah pakai madhab Imam Syafi'i, karena kita memakai Imam Syafi'i. Jadi itu tergantung daripada keadaannya. Kesimpulannya adalah laki suami istri ketika sudah wudhu bersentuhan antar kulit menurut madhab Imam Syafi'i itu hukumnya apa? Nah, tapi menurut madhab yang lain tidak sama sekali. Gitu ya? Oke. Baik, silakan. Kamu mau bertanya? Ini ya. Ayo. Ayo nggak apa-apa, bertanya. Ayo. Jangan malu-malu. Iya, Rika. Ini enggak. Tanya Mi. Ayo. Ayo. Ayo nggak apa-apa, bertanya. Enggak. Menanya puasa kapan Ustaz? Puasa. Kalau saya dalam bercandanya sama santri ya. Kalau puasa ini mana yang terakhir nanti saya puasa duluan. Kalau yang lebaran mana yang duluan lebaran saya ikut duluan. Enggak. Jadi puasa itu memang nunggu kita ini sudah. Sekarang ada perbedaan sama Muhammadiyah sama ini kan? Iya. Semuanya baik. Muhammadiyah juga baik, itu juga baik. Kalau tarekat hitungannya gimana? Tarekat itu merupakan salah satu ajaran ritual. Oh, iya. Tarekat banyak. Iya. Ada tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ahmad tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan tarekat Tijaniyah, dan tarekat yang lain. Iya. Itu hanya sebuah spiritual ritual lah. Ritual yang sifatnya dibeat atau dijelasan sama gurunya dan mau tidak mau harus istiqomah. Itu namanya tarekat. itu kan udah banyak kan tarekat itu udah pengaliran juga udah mulai banyak. Iya, itu tarekat ya. Baik, ayo silakan yang mau bertanya. Tanya. Ya nggak apa-apa, bab apa aja. Pokoknya ini bagaimana hukumnya atau begini-begini boleh apa enggak gitu. Soalnya kemarin ada yang nanya ke saya di Legoso, Ustadz saya mau tanya bagaimana hukumnya boleh nggak bukan hukumnya, boleh nggak orang lagi sholat lalu sambil makan, orang lagi sholat tapi sambil, saya jawab boleh, orang lagi sholat sambil makan boleh, tapi batal sholatnya. Ya boleh, siapa yang larang? Iya. Ya kan boleh. Karena ini pertanyaannya bukan hukumnya, bagaimana hukumnya? Yang ditanyakan boleh enggak? Ya boleh. Terserah lu mau makan kayak mau ngelebok ya terserah aja. Cuman persoalannya batal, gitu ya. Oke. Ayo silakan. Yang mau tanya. Ya, biasanya itu soal fikih kalau yang jadikan satu setiap hari yang kita lakukan itu nggak kurang dari meliputi ilmu fikih. Iya. Makanya dalam hal apa aja pekerja juga harus ngerti fikihnya dan lain sebagainya. Itu biasanya fikih, adanya fikih. Sesuci juga fikih. Silakan. Yuk, Ilmi, tanya. Enggak. Mau nanya katanya Hilmi, jodoh Iya. yang baik kayak apa? Apa? Bagaimana? Jodoh yang baik kayak apa? Oh, kira-kira ini masih single semua Ustaz. Iya. Oh, ada yang baik. Jadi kata Allah, katakan Allah akan berikan jodoh kepada orang yang baik pasti akan dipertemukan dengan pasangan yang baik. Orang yang soleh dan solehah pasti akan ditemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah.
orang yang cinta dengan ulama pasti akan diberikan jodoh, yaitu jodoh yang cinta dengan ulama. Gitu. Jadi kalau bicara tentang jodoh, maka kita harus optimis, yakin sama Allah kalau Allah itu sudah mengatakan semacam itu. Begitu ya. Nah ini saya tuh nggak panjang lebar membahas soal jodoh, karena takut nanti mendahului Allah, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah harapan kita, harapan semua orang, termasuk yang masih single ya. Ini harapannya harus tetap minta kepada Allah. Karena Allahus Samad, Allah tempat memohon kepada kita, untuk kita semuanya. Kalau kita mau minta sesuatu kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Karena ada satu kisah putra atau anak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seorang wali kutub. Wali kutub itu wali yang tinggi derajatnya, tahtahnya tinggi. Tiba-tiba anaknya itu setiap malam berdoa. Setiap malam berdoa. Akhirnya ayahnya itu Syekh Abu Bakar bin Salim itu akhirnya dia itu penasaran, anak saya setiap malam itu berdoa, apa yang didoakan? Diintip. Seusai doanya ternyata anak itu ditanya, "Nah, wahai anakku, setiap malam kau berdoa minta kepada Allah, apa yang kau minta?" Ternyata anaknya bilang, "Aku ini minta supaya aku ini kayak ayah. Ayah kan ulama, ayah wali besar, ayah kaya raya. Siapa yang nggak kenal di negara ini dengan ayah pada zaman itu? Ayah ini orang luar biasa kayaknya." Apa kata ayahnya? Ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, ketahuilah, dulu ayahmu ini minta supaya kayak Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini aja jadinya begini, bagaimana kau minta kayak ayah? Kau mau nanti jadi apa? Kita orang bukan nabi. Ketika para nabi, para rasul minta 1.000 juta, 100 juta, Allah akan kasih 100 juta. Minta 10 juta, Allah akan sekali 10 juta. Tapi terjadi kepada umat yang enggak, ada banyak filter. Disunat sana, sunat sini, bukan berarti dikorupsi sama malaikat, enggak. Karena memang kadarnya, kadar itu karatnya, ibaratnya emas itu karatnya itu berbeda, gitu loh. Kalau kita ini minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung, minta yang banyak sekalian. Minta umpamanya, "Ya Allah, saya kepengen ya Allah berikanlah jodoh seorang suami yang soleh banget, kayak keturunanmu, kayak ilmumu." Ya paling enggak kita dapat 50%-nya lah. Tapi alhamdulillah, daripada enggak sama sekali, gitu loh. Atau mungkin dikasih 25%, enggak apa-apa. Yang masih alim, masih jadi imam, panutan, tanggung jawab dan sebagainya. Itu yang paling terpenting. Syukur-syukur kaya dunia dan akhirat. Jadi tetap minta sama Allah. Begitu ya kira-kira ya. Nah, kalau bicara jodoh itu ada babnya ya, bab perjodohan. Kudunya nanyanya sama Ustadz Gaul. Baik, tapi yang paling penting dari solusinya adalah jangan lupa minta sama Allah terus-menerus dan tetap optimis. Allah pasti akan berikan jodoh. Karena jodoh mati rezeki adalah takdir dari Allah. Kadang-kadang kita suka sama orang jauh, tiba-tiba jodohnya tetangga sendiri ada. Senangnya sama tetangga sendiri, tahu tuh jodohnya orang jauh ada. Iya, jadi semuanya itu rahasia Allah. Nah, baik, mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Ada? Beli? Cukup? Ya, baik, pengajian ini kita tutup. Mudah-mudahan pengajian bulan ini istiqomah dan kita semua yang hadir ataupun yang sedang sibuk mengerjakan tugasnya di ruangan sana, namanya klinik apa? PMZ, senantiasa akan selalu diberikan sehat jasmani rohani, dengan keberkahan, diberikan rahmat dan memberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله